Halo para sahabat kanal hukum dan lawyer Elias dan Bernot. Sore hari ini saya ingin menghadirkan atau memberitahukan pertimbangan-pertimbangan hakim ya dalam memutuskan perkara ya, yang menegaskan adanya suatu kontra argumen atau penolakan atas dalil bahwa pembuatan konten mesum ya untuk diri dan kepentingan diri sendiri sebagaimana penjelasan pasal 4 Undang-Undang Pornografi itu tidak dapat dipidana ya. Karena selama ini berapa hari ini menyusul penetapan tersangka saudari kita Gisel ya, muncul lagi perdebatan lama itu bahwa mereka adalah korban, mereka melakukan atau membuat itu untuk kepentingan diri ya, untuk diri sendiri, koleksi, dokumentasi untuk kepentingan diri sendiri ya, sehingga tidak selayaknya atau tidak seharusnya dipidana ya. Namun ya teman-teman, sebagaimana undang-undang ini sejak awal sudah menjadi kontroversi ya. Saya mencatat ya, kontroversi pemberlakuan undang-undang pornografi telah terjadi sejak masa pembentukannya hingga dalam rentang waktu berlakunya. Nah, sejak diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2008 hingga kini tercatat setidaknya 4 perkara pengujian terhadap undang-undang ini, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 garing 17 garing 23 garing PUU garing 8 garing 2009 dan nomor 48 garing PUU strip 8 garing 2010 ya. Semua dimohonkan oleh badan hukum atau perseorangan yang mewakili kepentingan tertentu, bukan oleh pengampu kerugian yang aktual. Meskipun legal standing dianggap diterima, namun semua perkara berakhir dengan penolakan. Jadi argumentasi ya soal konten video mesum untuk diri dan kepentingan diri sendiri sejauh ini ya, baik pada tahap pengujian konstitusionalitas atas pasal tertentu dalam undang-undang pornografi ini, semuanya dimentahkan, ditolak di Mahkamah Konstitusi. Demikian pun dalam beberapa putusan hakim terkait dengan kasus pornografi ya. Beberapa pengacara menggunakan argumen kepentingan diri ya sebagai dasar pembelaan, tapi hakim menolak argumentasi tersebut ya dengan pertimbangan-pertimbangan. Nah, inilah yang akan saya informasikan atau beritahukan ya, bagaimana argumentasi tersebut dimentahkan di pengadilan ya, baik di pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian bisa menjadi bahan referensi bagi para pembela tersangka, terutama sekarang ini dalam hal ini saudara kita Gisela, untuk menyusun argumentasi lain ya terkait dengan kasus ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi ini sekaligus menegaskan, memberitahukan juga kepada kita semua ini ya, jangan sampai nanti kita terbawa dengan argumentasi tersebut lalu kita melakukan sesuatu yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri.
Namun saudara-saudara sekalian, sebelum saya berlanjut atau melanjutkan topik ini, saya mau mengajak teman-teman untuk mendengarkan lagu terlebih dahulu ya, karena saya masih terbawa dengan suasana Natal dan Tahun Baru ya. Euforia masih menyelimuti ya. Masih terbawa dengan suasana kegembiraan ya, suasana Natal dan Tahun Baru yang penuh dengan sukacita. Dan berapa hari ini saya belum konsentrasi benar untuk aktif kembali mengisi kanal ini, termasuk berinteraksi dengan teman-teman ya, karena tadi itu suasana Natal ini membuat saya terbawa dengan suasana gembira sehingga euforia terus ya. Dan kayak sore hari ini saya masih terbawa suasana itu dan ingin mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mendengarkan. Mari kita mendengarkan lagu ini sekaligus konsep saya nanti. Saya punya konsep akan mengembangkan channel ini ya, perpaduan antara bagaimana bermain menginspirasi, diskusi yang serius dan lagu ya, dengan musik ya, ada live gitu ya, sehingga meskipun diskusinya atau kontennya serius ya, membahas tema-tema berat, tapi dibawa dalam suasana rileks, dalam suasana santai, sehingga kita tetap di satu sisi mendapatkan pencerahan ilmu pengetahuan, tapi di sisi lain kita mendapatkan suasana kegembiraan. Oke lah teman-teman, mari saya ingin mengajak teman-teman mendengarkan lagu lawas ya, dari teman-teman kita saudara kita dari Ambon. Karena bagi saya suara-suara mereka ini tidak hanya the golden voice, tapi the uranium voice ya, suara-suara yang luar biasa, sehingga saya merasa perlu untuk mengajak ya, atau melibatkan teman-teman untuk bersama saya menikmati lagu-lagu lawas dari teman-teman kita dari Ambon ya. Lagu pertama ini adalah lagu Sayang Bilang Sayang. Itu lagu yang diciptakan oleh saudara siapa ya, saya lupa, tapi sudah banyak yang membawakan atau menyanyikannya, termasuk Bruri Marantika. Yang kita perdengarkan sore hari ini versi Jenderal Polisi Royke Lumowa, karena ya suara beratnya itu yang saya suka dari bapak ini ya. Kita dengar ya teman-teman. Jadi baru-baru ini bahasa Inggris saya bilang sayang, jangan kau ragu, ini kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, oh aku terima. Oke, kita lanjut ya. Saya mulai dengan satu sama seperti ya, argumentasi yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung ya, yang menjelaskan atau menyampaikan argumentasinya atas dalil yang disampaikan oleh penasihat hukum atau pengacara terdakwa saudara Ariel Peter Pan ya, Ariel Noah ya. Nah, dalam satu
dalam salah satu dalilnya, penasihat hukum saudara Ariel mengatakan bahwa apa yang dilakukan terdakwa semata-mata masih dalam zona privasi, yakni hak-hak privasi terdakwa yang harus dilindungi oleh hukum, ya. Namun menanggapi hal tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, yang memutuskan perkara tersebut dalam pertimbangannya menyatakan, menimbang bahwa kutipan-kutipan pendapat tersebut di atas memang tidak salah. Akan tetapi majelis hakim tidak bias memahami dalam konteks apakah tulisan atau pendapat itu dibuat, dalam kerangka referensi apakah pendapat itu disampaikan. Di lain pihak, bangsa kita mempunyai kultur yang berbeda, mempunyai batasan-batasan yang berbeda, dan tidakkah hak-hak privasi seseorang itu akan berhadapan dengan kepentingan masyarakat yang juga harus dilindungi dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada, di antaranya norma etika, agama, dan begitu pula dengan norma hukum yang ada khususnya di dalam masyarakat kita. Menimbang bahwa selanjutnya apa yang terjadi apabila dengan hak privasinya itu masyarakat atau perseorangan dapat berbuat sesuka hatinya sendiri. Sebagai contoh, apa yang terjadi apabila setiap orang dapat membuat konten pornografi, baik diperankan dan dibuat oleh diri sendiri maupun diperankan oleh orang lain, yang dikemas dalam suatu dokumen elektronik, gambar bergerak, ya. Contoh lain adalah sah-sah saja atau itu adalah hak pribadinya sendiri. Namun persoalan menjadi lain apabila bermain karaoke itu dilakukan pada jam 1 dini hari dengan suara yang sangat keras. Tidakkah mereka melanggar norma etika dan juga norma hukum? Menimbang bahwa majelis berpendapat bahwa hak privasi itu memang merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dilindungi. Akan tetapi tentunya ada koridor-koridornya, ada batasan-batasannya, baik berupa nilai-nilai moral yang ada, yakni etika, agama maupun norma hukum, sehingga kepentingan privasi terlindungi, begitu juga kepentingan masyarakat tidak terganggu. Selain daripada itu, mereka juga dihadapkan pada elemen kewajiban-kewajiban, beban atau duty, dan elemen tanggung jawab, kesadaran atau responsibility. Jadi selain memiliki hak, mereka juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab seperti apa yang dikemukakan Profesor H.A. Mansur Effendi SKMS dalam bukunya Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Itu pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam menanggapi alasan atau dalil soal privasi, ya, kepentingan privasi yang harus dilindungi dari pembuatan video untuk diri dan kepentingan diri. Nah, kita juga bisa melihat, ya, apa maksud dari kepentingan diri dan untuk tujuan untuk dirinya sendiri. Kita dapat menyimak penjelasan dari saksi ahli Neng Jubaidah dalam perkara Ariel. Itu menerangkan dalam memaknai kata tidak termasuk untuk dirinya sendiri atau kepentingan sendiri pada penjelasan pasal 4 ayat 1 bahwa video tersebut haruslah dirinya sendiri. Nah, bila bersama dengan orang lain seperti Cut Tari dan Luna Maya, maka itu bukan yang dimaksudkan pada penjelasan tersebut. Jadi itu pandangan atau pendapat dari saksi ahli yang hadir dalam persidangan Ariel maupun pertimbangan dasar hukum atau pertimbangan hukum yang disampaikan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutuskan kasus Ariel Peter Pan. Nah, lalu kita juga bisa melihat penjelasan lain atau argumentasi lain, ya, dari pihak pemerintah terkait dengan pasal 4
penjelasan pasal 4 ayat 1 ya. Bahwa perbuatan pornografi untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingan sendiri dan objeknya mengenai dirinya sendiri yang semata-mata dibuat untuk maksud dan tujuan koleksi pribadi yang harus disertai dengan etiket baik, yaitu adanya usaha untuk menyimpan secara hati-hati, rapat-rapat, rahasia, dan memastikan tidak akan bisa dilihat, dibaca, dan didengar oleh orang lain atau diketahui oleh pihak lain, masuk ke dalam forum internum yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, membuat pornografi mengenai dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, dan untuk kepentingan sendiri berarti tidak memenuhi pengertian pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang AKUO, karena tidak disampaikan melalui berbagai bentuk media komunikasi atau dipertunjukkan di muka umum. Bahwa menurut pemerintah, penjelasan pasal 4 ayat 1 dan penjelasan pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi merupakan suatu bentuk perlindungan hak privasi seseorang yang merupakan forum internum yang harus dihormati dan mendapatkan perlindungan, dan dimaksudkan dalam rangka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak privasi seseorang yang berpotensi dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana ketentuan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bahwa menurut pemerintah, penjelasan pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dapat diinterpretasikan sesuai dengan maksud norma yang dimuat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang AKUO, yaitu sebagai berikut. Bahwa larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Maksudnya adalah ini ya, teman-teman harus memperhatikan ya. Ini penjelasan lain selain yang tadi. Maksudnya adalah memiliki atau menyimpan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri yang tidak diketahui oleh umum atau umum tidak dapat mengetahuinya, sehingga tidak mungkin hak-hak orang lain yang dilanggar dan tidak menimbulkan ekses yang berbahaya bagi keamanan, ketertiban umum, serta tidak melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan serta budaya yang berkembang dalam masyarakat. Namun, jika hal tersebut di atas diberitahukan atau dipertontonkan kepada orang lain melalui berbagai bentuk media, baik secara cetak maupun elektronik, atau disampaikan di muka umum atau umum dapat mengetahuinya, maka pengecualian sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal 6 Undang-Undang AKUO menjadi tidak berlaku. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, menurut pemerintah, penjelasan pasal 4 ayat 1 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat maupun perlindungan umum terhadap hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak privasi seseorang. Oleh karena itu, menurut pemerintah, ketentuan tersebut di atas telah sesuai dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu ya, saya mengangkat contoh beberapa argumentasi bagaimana dalil ya untuk kepentingan diri ya, pembuatan konten atau video mesum ya, dokumentasi kegiatan seksual untuk kepentingan diri ya, koleksi pribadi ya, sudah diterangkan, dijelaskan dari penjelasan ya ahli hukum maupun keterangan resmi pemerintah pada saat sidang pengujian konstitusionalitas yang diajukan oleh Farhat Abbas CS yang menguji pasal pengujian pasal 4 ayat 1
Undang-Undang Pornografi tahun 2008. Nah, artinya dengan ini apa yang saya maksudkan adalah argumentasi bahwa mereka yang melakukan pembuatan video yang masuk dalam kategori pornografi dengan alasan argumentasi untuk kepentingan diri, ya, untuk diri dan kepentingan diri, itu sudah dimentahkan, ya, baik dalam beberapa sidang di pengadilan maupun dalam pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa bahwa kalau putusan-putusan hakim itu masuk dalam kategori sumber hukum, ya. Sehingga dengan demikian, ya, siapapun yang menjadi penasihat hukum terdakwa, tersangka, dan nanti akan menjadi terdakwa kasus pornografi, ya, harus menyusun argumentasi lain, ya, kalau memang memaksudkan untuk membebaskan kliennya dari tuntutan pidana dalam kaitannya dengan kasus pornografi. Kalau menggunakan dalil hak privasi yang harus dihormati, saya kira sudah banyak putusan-putusan hukum terkait dengan argumentasi tersebut, ya. Itu saya hanya menyebut beberapa, belum argumentasi lain yang lebih rinci, lebih rigid dari hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi teman-teman sekalian, terkait dengan argumentasi ranah privat, ya, negara tidak boleh mencampur terlalu jauh dalam urusan ranah privat, itu sudah dimentahkan, ya, pada beberapa sidang terkait dengan perkara pornografi maupun dalam pengujian konstitusionalitas atas pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Ya, harapan saya ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman, baik oleh para pengacara tersangka, terdakwa nantinya, maupun kita ini, supaya lebih hati-hati kalau misalnya melakukan hal yang sama dengan alasan atau dalih sebagai koleksi pribadi, ya. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita memperdengarkan salah satu lagu yang saya juga suka ini, ya. Di lagu Jangan Pernah Kau Sangsikan, ya, versi Frankie siapa ini dari Ambon, bagus sekali. Jangan pernah kau ragukan, jangan. Jadi kita harus bisa melakukan variasi supaya membahas yang berat pun jangan sampai kita tidak kehilangan rileks, ya, sisi senang-senang dalam hidup ini. Ini, ya, teman-teman, kita dengar bersama, ya. Lagu ini saya suka. Semoga bisa menjadi atau menghibur siapapun yang menonton kanal hukum Elias Tabernaut.